Oke, halo semuanya. Bertemu lagi dengan saya Pak Rizda. Hari ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 12. Bab yang pertama mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, jadi pada limit fungsi trigonometri kelas 12 di titik ini ya, siswa sudah pernah belajar limit fungsi aljabar di kelas 11 matematika wajib. Jadi limit fungsi trigonometri sebenarnya adalah uh, variasi dari limit fungsi aljabar. Jadi kalau pada limit fungsi aljabar, fungsinya dalam variabel x, y, sedangkan di limit fungsi trigonometri, fungsinya variabelnya adalah bentuk trigonometri, bisa sin, cos, tan, dan lain-lain. Nah, jadi karena sama-sama limit, konsep penyelesaian limitnya itu sama. Jadi penyelesaian limit pertama adalah kita dengan substitusi biasa ya. Kita substitusi bila hasilnya bukan bentuk tak tentu. Apa saja yang dimaksud bentuk tak tentu? Ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga kurang tak hingga. Ingat itu bentuk tak tentu. Jika menghasilkan 3 bentuk tak tentu ini, maka baru kita harus gunakan cara yang lain untuk menyelesaikannya. Apa saja cara yang lain? Ada cara faktorisasi, ada merasionalkan bentuk akar, kalau soalnya bentuk akar tentu saja. Kemudian turunan, nah ini cara tercepat sebenarnya. Cuma di titik kita belajar limit, kita belum menguasai turunan, jadi agak susah diterapkan. Dan yang kelima, nah ini yang membedakan limit fungsi trigonometri dengan limit fungsi aljabar yang kalian pelajari di kelas 11. Pada limit fungsi trigonometri kita akan banyak menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang ini harus kita pahami baru kita bisa jawab-jawab soalnya. Nah, apa saja sifat-sifat limit fungsi trigonometri? Ini ada di sebelah kiri saya ya. Nah, limit fungsi trigonometri ini sebenarnya cukup luas materinya. Cuma dalam video ini kita bahas bentuk limit fungsi trigonometri yang paling sederhana ya, yaitu limit fungsi trigonometri dengan bentuk sin dan tan. Jadi kalau kita perhatikan ada 4 sifat di sini. Untuk limit x mendekati 0, sin ax per bx atau ax per sin bx itu bisa kita sederhanakan langsung menjadi a per b. Kita perhatikan dari mana kita dapatkan a per b, yaitu dari koefisien x dari sin ax dan juga koefisien x dari bx. Jadi tinggal ambil koefisien x-nya saja. Itu berlaku untuk bentuk sin dan tan. Jadi bagaimana penggunaannya akan lebih banyak kita coba di contoh soal aja untuk mempermudah pemahamannya. Kita lanjut dengan latihan soal. Pause. Oke, jadi contoh soal limit fungsi trigonometri yang pertama bisa dilihat di papan. Kita akan coba menyelesaikan soal ini. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyelesaian limit langkah pertama adalah substitusi. Kamu tinggal substitusi nilai x mendekati berapa ya. Jadi langkah pertama kita substitusi. X sama dengan 0 ke persamaan limitnya. Sehingga akan kita dapatkan cos x diganti dengan 0 kembali x-nya diganti dengan 0 sehingga kita dapatkan ini akan menjadi cos 0 dikurang 2 per sin 2 kali 0 akan menjadi 0, cos 2 kali 0 akan menjadi 0, jadi cos 0. Kalau kita cari nilainya, cos 0 itu adalah 1, kalian harus sudah hafal. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1. Sehingga di sini kita dapatkan hasilnya adalah, saya lanjut ke bawah, negatif 1 per negatif 1. Hasilnya adalah 1. Jadi karena setelah kita substitusi menghasilkan 1 yang bukan merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita langsung dapatkan inilah jawabannya.
karena tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Tinggal substitusi saja, langsung dapat, langsung selesai. Mudah kan? Oke, itu contoh yang pertama. Kita akan coba contoh soal yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini soal yang kedua, limit x mendekati 0. Pembilangnya ada 2x dikali tan kuadrat 3x per 6x kuadrat dikali sin 4x. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Ingat, langkah pertama itu selalu substitusi saja dulu nilai x-nya. X mendekati 0, jadi kamu substitusi X sama dengan 0 ke soal. Akan kita dapatkan 2 dikali 0 dikali tan kuadrat 3 kali 0 per 6 kali 0 kali sin 4 kali 0. Nah, kalau kita lihat yang atas 2 dikali 0, 0. Otomatis atas semua akan menjadi 0. Begitu juga yang di bawah, hasilnya juga 0. Setelah kamu substitusi, kamu dapatkan nilainya adalah 0 per 0. Ingat, 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Tak tentu. Karena hasilnya setelah kamu substitusi adalah bentuk tak tentu, kamu harus menggunakan cara yang lain. Nah, di sini yang akan kita gunakan terkait dengan materi ini adalah kita akan menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang ada di bagian kanan ini untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sebelum kita menggunakan sifat-sifat, kita harus jabarkan atau manipulasi dulu soal ini. Jadi 2x tan kuadrat 3x coba kita pecah, jabarkan satu-satu. Sehingga ini menjadi 2x tan kuadrat 3x kita pecah menjadi tan 3x dikali tan 3x. Penyebutnya juga kita pecah. Bagaimana memecah 6x kuadrat? Bebas, bisa 6x kali x atau 3x kali 2x, terserah kalian. Tapi saya akan pecah jadi 6x kali x, kemudian sin 4x. Nah, setelah seperti ini, coba kita pasangkan satu per satu, sehingga semuanya mendapatkan pasangan. Nah, saya akan pasangkan 2x dengan 6x, sehingga ini akan menjadi 2x per 6x. Kemudian saya pasangkan tan 3x dengan x. Dan yang terakhir saya pasangkan tan 3x dengan sin 4x. Tan 3x dengan sin 4x. Nah, setelah dipecah seperti ini, kita bisa selesaikan atau manipulasi, kita bisa coret yang bisa dicoret ya. Jadi 2x per 6x ini sama-sama bisa kita sederhanakan, atau kita coret variabel x-nya 2 per 6. Kemudian tan 3x per x, nah inilah yang akan kita gunakan sifat limit fungsi trigono ini. Kalau kita lihat sifat yang kedua, tan ax per bx, itu langsung kita bisa ambil A per B, koefisien X-nya. Nah, jadi tan 3x per X, ini kita bisa ambil koefisien X-nya adalah 3 dan 1. Sehingga kalau kita lanjutkan di bawahnya ya, ini 2 per 6 tadi, dikali 3 per 1. Kemudian tan per sin, nah ini juga ada sifat nomor 4. Ini ya, nomor 4 ini. Jadi tan AX per sin BX, kita bisa langsung ambil koefisien X-nya saja. Kita terapkan itu di soal ini. Jadi koefisien X dari tan-nya adalah 3 dan sin-nya adalah 4, sehingga langsung jadi 3 per 4. Setelah bilangan semua tinggal kita kalikan aja, dapatlah jawabannya. 2 kali 3 kali 3, 18 per 24.
Atau bisa kita sederhanakan, hasilnya adalah sama-sama bagi 6, hasilnya adalah 3/4. Oke, jadi penyelesaian dari soal nomor 2 adalah 3/4 dengan cara menerapkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi untuk bentuk sin dan tan, sinus dan tangen, kita bisa menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri ini. Nah, bagaimana kalau bentuk-bentuk trigonometri yang lain, misalkan cos dan yang lain-lain ya. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi di sini hanya khusus membahas sinus dan tangen. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Jangan malu-malu belajar matematika karena tidak sulit kok. Sekian dari saya, terima kasih.